Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira, nomor absen 5. Today, saya akan menjelaskan tentang tugas biologi. Tungguin ya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu respirasi. Respirasi adalah reaksi kimia yang terjadi di semua makhluk hidup untuk melepaskan energi dari glukosa. Nah, perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob itu terletak pada kebutuhan oksigen dan juga energi yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya respirasi aerob, dia itu membutuhkan oksigen, terus tempat terjadinya itu di mitokondria dan juga terjadi hampir di seluruh makhluk hidup. Dia itu juga menghasilkan energi dalam jumlah yang besar atau ATP dalam jumlah yang besar, yaitu 32 ATP. Sedangkan respirasi anaerob, dia itu terjadinya di otot, terjadinya di sitoplasma, yaitu sitoplasmanya di otot dan juga di sel darah merah. Dan juga dia itu tidak membutuhkan oksigen, tapi dia juga menghasilkan ATP dalam jumlah yang kecil, yaitu hanya 2 ATP. Oke, ini sedang bersama tumbuhan. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik dengan bantuan oksigen yang terjadi di mitokondria atau organel sel. Nah, respirasi aerob ini punya 4 tahapan. Yang pertama itu glikolisis. Glikolisis adalah proses yang terjadi di sitosol, yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Yang kedua itu adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah proses konvensi daripada asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Nah, yang ketiga itu adalah siklus Krebs. Siklus Krebs itu terjadinya di matriks mitokondria, yaitu proses perubahan asetil-CoA menjadi karbon dioksida atau penguraian. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu adalah transfer elektron, yaitu proses daripada penggabungan ion hidrogen dan juga atom oksigen dari udara yang akhirnya akan menghasilkan molekul air. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perbedaan asam laktat dan juga alkohol. Ada 3 jenis perbedaan yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah proses penerimaan elektronnya. Jadi pada asam laktat, proses penerimaan elektronnya itu langsung, yaitu dari asam pirufat kepada asam laktat. Sedangkan pada alkohol, NADH menyumbangkan elektronnya kepada pirufat turunannya, yaitu asetildehida. Nah, yang kedua itu adalah enzim yang terlibat. Pada asam laktat, enzim yang terlibat adalah laktat dehidrogenase yang mengubah pirufat menjadi asam laktat. Sedangkan pada alkohol yang digunakan adalah alkohol dehidrogenase yang mengubah NADH menjadi NAD+. Nah, yang ketiga adalah hasilnya. Hasil daripada fermentasi alkohol yaitu yang ada 2 ATP, 2 karbon dioksida dan juga 2 etanol. Sedangkan hasil pada asam laktat yaitu 2 ATP dan juga 2 asam laktat. Nah, kalau misalnya asam laktat itu dapat terjadi di dalam tubuh manusia, sedangkan alkohol tidak dapat terjadi di dalam tubuh manusia. Sekian, terima kasih.